Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an namsim an sa'iri juhali wa ihya'adini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khusatan ila muslim ahda kitab nazam alalang wa jami talamidhi wa masyikhina wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sanillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita meneruskan pelajaran yang mana pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nazm Al-Ala. Insya Allah untuk hari ini akan menerangkan yaitu adab bermasyarakat. Terlebih dulu mari kita baca bersama-sama nazmannya. Ya, dibuka ya kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil anda faturda maradi nalika ana sira iku war-waran kaum mongko ngancana sira ing kuse kaum lan sira aja sok ngancani ing wong kang asor mongko sebab den sarengke sira sarta kang asor ya. Simak ya. Jadi nazman alala yang merupakan pelajaran kita pada hari ini menerangkan idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum ya. Nalika ana sira iku war-waran kaum mongko ngancanana sira ing baguse kaum. Jadi ketika kita itu berkumpul dengan orang banyak, hidup bermasyarakat, maka usahakan kita itu memilih teman di masyarakat tersebut yaitu teman yang baik perangainya, yang baik akhlaknya. Wala tashabil arda faturda ma'arrodi. Lan sira aja sok ngancani ing wong kang asor. Mongko sebab den sorake sira sarta kang asor. Nah, sebaliknya jangan sampai kita itu ketika bermasyarakat bersama orang-orang banyak, kita itu
menemani atau berteman dengan orang-orang yang asor, yang rendah. Maka sebabnya kamu akan direndahkan pula. Kamu akan menjadi orang yang asor pula. Jadi intinya dari nadam tersebut, bila kita itu bersama orang banyak, maka bertemanlah kepada orang-orang yang terbaik di antara kaum tersebut, di antara masyarakat tersebut. Jangan kamu temani masyarakat yang buruk, yang buruk, maksudnya buruk wataknya atau perangainya. Kalau kita sampai berteman dengan masyarakat yang buruk perangainya, maka akan buruk kamu perangainya bersamaan dengan mereka. Makanya ketika kita itu mungkin besok ingin mencari tempat tinggal, itu terlebih dulu apa yang harus kamu lakukan? Teliti dulu. Apa yang harus kamu lakukan, teliti dulu bagaimana masyarakat di situ. Apakah masyarakatnya itu termasuk masyarakat yang baik, kuat enggak ibadahnya, agamanya bagaimana masyarakat itu, apakah termasuk orang yang tekun beribadah, semangat di dalam beribadah, ataukah malah sebaliknya termasuk masyarakat yang meremehkan agama, bahkan agama dibuat sebagai tandaan. Kalau seperti itu, jangan sampai kamu bertempat di situ. Kenapa? Kalau masyarakat yang kamu ingin tempati kok ternyata termasuk orang-orang yang tidak baik akhlaknya, mungkin itu masalah agama dia tidak begitu mementingkan, bahkan yang dipentingkan urusan duniawinya saja. Maka ketika kamu berada di situ, walaupun kamu termasuk orang yang tekun beribadah, ini nanti lambat laun kamu akan ketularan juga sifat yang jelek tersebut. Atau mungkin masyarakatnya tuh sering ngerumpi, sering membahas kejelekan tetangganya, kejelekan teman-temannya. Nah ini juga jangan sampai kamu temani, jangan sampai kamu di situ. Itu nanti bisa cepat menular. Sifat-sifat yang seperti itu bisa cepat menular. Jadi intinya kalau ingin mencari tempat tinggal, terlebih dulu lihat dan teliti bagaimana keadaan masyarakat di situ. Kalau termasuk masyarakat yang baik, ya persilahkan bertempat di situ. Mungkin langkah kedua kita mencari lokasi tanah. Diusahakan ketika mencari lokasi tanah di situ, carilah lokasi yang dekat dengan pendidikan agama atau dekat dengan tempat beribadah. Biar apa? Biar semangat kita tentang agama ini bertambah. Nah, begitu juga nanti belum tahu tadi sudah kita teliti bahwasanya mayoritas umumnya masyarakat di situ masyarakat yang agamis,
maka itu pun kita harus memilih lagi untuk mencari teman kita setiap hari, setiap saat. Carilah teman pergaulan yang lebih baik lagi, yang lebih baik, yang lebih baik di antara masyarakat di situ. Karena apa? Karena ada pepatah yang mengatakan berteman dengan penjual wewangian itu akan menjadikan wangi diri kita. Belum toh tanpa harus memakai wewangian tersebut. Nah, begitu pula ketika seseorang itu berteman dengan penjual minyak tanah, maka dia pun belum toh tidak menyentuh minyak tanah tersebut, dia akan berbau minyak tanah. Begitu juga ketika seseorang itu bermain api, ya, atau mendekat dengan api, maka suatu saat dia akan terbakar. Dan juga orang yang bermain air itu akan basah. Artinya apa? Artinya bahwasanya lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan sangat berpengaruh. Akan sangat berpengaruh pada kehidupan dan watak kita. Itu akan membentuk karakter kita juga. Walaupun toh kita itu sebelumnya termasuk orang yang akhlaknya baik, gitu. Orangnya baik. Ini kalau kok berteman dengan orang yang akhlaknya jelek, maka cepat sifat jelek tersebut akan menular pada kita. Begitu juga lingkungan yang keras. Mama kita kok berada di suatu lingkungan yang mana lingkungan tersebut itu orangnya keras-keras. Nah, tentu itu juga akan menular. Watak-watak yang keras itu akan menular pada kita. Nah, begitu juga kalau lingkungan yang kita tempati ini merupakan lingkungan yang tidak pedulian, tidak peduli dengan urusan orang lain, itu juga akan mempengaruhi watak dan tabiat kita. Yang akhirnya walaupun toh kita ini dulunya sebagai orang yang pedulian karena berkumpul dengan masyarakat, dengan lingkungan yang tidak peduli, kita akan menjadi tertular. Lambat laun kita akan menjadi orang yang tidak pedulian juga. Nah, begitu juga kalau kita itu berteman dengan orang-orang yang malas ibadah, malas mencari ilmu agama, gitu. Maka kita pun juga akan menjadi malas. Yang semestinya kita itu rajin dalam beribadah, tekun mencari ilmu, karena teman atau lingkungan yang kita tempati ini termasuk orang-orang yang pemalas, maka kita akan ketularan sifat malas tersebut. Nah, sebaliknya, kalau kita itu berteman atau di suatu
tempat yang mana masyarakat tersebut itu masyarakat yang baik, akhlaknya baik, ya, ibadahnya semangat, ya, mencari ilmu agama semangat. Ini kita pun akan bisa semangat untuk beribadah. Bahkan kalau mungkin dulunya kita itu sudah semangat, akan bertambah semangat kita dalam beribadah. Dan begitu juga akhlak kita akan menjadi akhlak yang baik. Maka di dalam masalah pergaulan itu kita harus memilah dan memilih mana yang patut dijadikan teman dan mana yang tidak layak dijadikan teman. Kita tuh harus mencari teman yang hanya mereka yang punya perangai dan watak yang baik. Maka kalau kita itu berteman dengan orang-orang yang mempunyai watak baik, kemungkinan kita bisa menjadi baik. Jadi jangan kita itu berteman dengan mereka yang tidak baik. Karena apa? Karena besar kemungkinan kita pun akan menjadi tidak baik. Nah, sebab kebaikan orang lain itu bisa menurun kepada kita, namun butuh waktu yang lama, waktu yang lama. Umpama kita itu kok berteman dengan para kiai, atau dengan para ustadz, atau dengan orang-orang yang soleh. Ini lama-kelamaan karena seringnya kumpul kita dengan mereka, lama-kelamaan kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, berbeda dengan ketika orang itu berkumpul dengan orang yang jelek, wataknya, jelek akhlaknya, maka kejelekan yang ada pada orang tersebut akan segera menjadi watak kita dalam waktu yang singkat. Jadi seperti itu. Kebaikan itu akan menular kepada kita waktunya lama. Tapi kalau sifat jelek akan menular kepada kita dengan waktu yang singkat. Makanya kita itu harus memilah-memilih ya, harus memilah-milih di dalam mencari teman. Ya, memang ada orang itu yang ada di sekitar kita itu tidak bisa memilih. Dan juga ada orang yang ada di sekitar kita itu kita bisa memilih. Nah, orang yang ada di sekitar kita tidak bisa memilih. Itu siapa? Yaitu kedua orang tua. Kedua orang tua kita itu kita tidak bisa memilih. Itu kan ya termasuk orang yang ada di sekitar kita. Otomatis ketika kita lahir di dunia, pertama kali yang menjadi orang di sekitar kita adalah orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kedua orang tua kita ini termasuk orang yang ada di sekitar kita tidak bisa memilih. Jadi beruntung bagi kita yang sudah diberi orang tua yang soleh, solehah, ya, tekun beribadah, agamanya kuat, akhlaknya baik. Nah, bagi sebagian dari kita mungkin yang oleh Allah ditentukan bahwasanya orang tuanya itu mungkin kafir,
Maka bagaimana? Masalah orang tua kan kita tidak bisa memilih. Maka ya karena ini keputusan Allah, kita sebagian kita tuh ada yang menjadi anaknya orang kafir, kita doakan. Kita doakan kedua orang tua kita. Kita tetap berbuat baik kepada beliau. Dengan cara apa? Yaitu mendoakan beliau supaya Allah memberi hidayah. Supaya Allah memberi hidayah kepada kedua orang tua kita. Begitu juga umpama sebagian dari kita ini orang tuanya musyrik, mensekutukan Allah. Itu kita tidak bisa memilih. Belum tahu seperti itu, kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana? Yaitu kita doakan beliau. Supaya Allah memberi hidayah, memberi petunjuk, dan memberi ampunan terhadap dosa-dosa yang beliau lakukan. Kalau mungkin orang tua kita itu ada sebagian orang tua kita yang pekerjaan itu tidak baik, tidak baik, mungkin judi ataupun suka minuman keras dan lain-lain. Intinya mungkin semua kemaksiatan itu pernah dilakukan. Itu bagaimana ya? Kita tetap tidak boleh kita pisah dengan beliau, tidak bisa. Yang itu masuk orang yang ada di sekitar kita, kita tidak berhak untuk memilih. Ya, kita doakan, kita tetap berbakti kepada beliau, kita doakan semoga mendapat hidayah dan diampuni segala dosa-dosanya, yang akhirnya nanti ketika meninggal dunia Allah memberi beliau yaitu iman Islam. Iman Islam itu ya contoh orang yang di sekitar kita tidak bisa memilih. Nah yang kedua yaitu orang yang ada di sekitar kita bisa memilih. Kita bisa memilih siapa. Pertama yaitu pasangan kita, istri kita, suami kita. Ini kita bisa memilih. Makanya sebelum mencari pasangan, ini kita dianjurkan untuk meneliti dulu calon pasangan kita. Sebelum kita mengatakan oke, teliti dulu pasangan kita. Bagaimana agamanya kuat atau tidak, orangnya insaf atau tidak, dan lain sebagainya. Intinya kalau di dalam agama perempuan yang boleh dinikah itu ada kriterianya 4 ya, ada 4. Satu ingin nikah karena kecantikannya, karena apa kok kecantikannya? Karena kecantikan itu juga akan menjadikan kita semangat untuk untuk mengurusi dia dan juga membimbing kepada dia untuk mencari ridho Allah. Yang kedua yaitu 5 dia karena hartanya. Jadi kita bisa memilih seorang perempuan untuk dinikahi karena hartanya, mungkin dia hartanya banyak. Nah, ini kalau hartanya banyak bisa juga kamu nikahi. Hartanya untuk apa? Yaitu untuk tanggung ibadah, untuk perjuangan, untuk memperjuangkan agamanya Allah, untuk muda memperjuangkan agamanya Allah, untuk tidak untuk menuruti hawa nafsu, tidak. Yang ketiga yaitu hasabiyah ya. Hasabiyah, akhlaknya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Kalau akhlaknya baik, sampean pilih. Tapi kalau akhlaknya jelek, ya jangan sampai kamu pilih. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Kamu lihat agamanya.
agamanya bagaimana, dia sholat enggak, insaf enggak, terus menjalankan ajaran-ajaran agama atau tidak, itu sampean perhatikan. Nah, walaupun toh di dalam masalah dinnya ini urutannya dalam hadis itu terakhir, prakteknya ini nanti yaitu di urutan pertama. Jadi ketika mencari pasangan itu terlebih dahulu kamu lihat agamanya bagaimana. Agamanya sama enggak dengan kamu, sama-sama Islamnya atau tidak. Setelah sama-sama Islamnya, bagaimana agamanya, tekun atau tidak, orangnya insaf atau tidak. Nah, ilmunya bagaimana mungkin. Nah, itu ya, mungkin ya kamu lihat kecantikannya bagaimana, hartanya bagaimana, terus akhlaknya bagaimana. Itu orang yang ada di sekitar kita, yang kita itu bisa memilih. Terus siapa lagi, yaitu masyarakat. Masyarakat itu termasuk orang yang ada di sekitar kita, kita pun bisa memilih. Makanya tadi saya katakan bahwasanya ketika kita mencari tempat tinggal itu terlebih dahulu teliti, lihat dan teliti bagaimana masyarakat sekitar situ. Apakah termasuk akhlaknya itu baik ataukah jelek, bagaimana agamanya, terus masuk orang-orang yang tekun beribadah atau tidak. Kalau sudah kamu teliti, ya, akhlaknya baik, masyarakat tersebut, agamanya kuat, gitu. Agamanya pun juga sama-sama Islam ya. Kalau sudah seperti itu ya tinggal kita cari lokasi untuk mukim di situ. Nah, usahakan ketika mencari lokasi untuk mukim ya usahakan yang dekat dengan tempat ibadah atau tempat pendidikan agama. Biar apa? Kita itu bisa lebih semangat lagi di dalam beribadah, di dalam menekuni agama, ilmu-ilmu agama. Begitu juga anak keturunan kita ketika di situ bisa mendalami ilmu agama tanpa kerepotan. Jadi itu termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kita itu berhak memilih, bisa memilih. Kalau kita bisa memilih ya pilih, ya. Dipilih dulu. Ya, kecuali kedua orang tua itu kita tidak bisa memilih apa adanya dari sana. Ya sebenarnya kita syukuri kita itu oleh Allah dijadikan orang muslim, orang yang beriman. Insya Allah semua jerih payah kita, semua pengorbanan kita, kalau kita itu beriman, insya Allah ada perhitungannya di sisi Allah. Nah, itu saja keterangan untuk pelajaran hari ini. Seterusnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, ketika kita berada di suatu masyarakat, teman yang kita pilih, kita jadikan teman kita itu yang bagaimana? Pertanyaan yang nomor 2, kita dilarang untuk berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Alasannya kenapa? Pertanyaan yang nomor 3, ada pepatah mengatakan bahwasanya berteman dengan penjual wewangian itu akan menjadikan wangi diri kita tanpa harus memakai minyak wangi. Maksudnya apa itu? Pertanyaan yang nomor 4, pertanyaan yang nomor 4,
ketika kita berteman dengan orang yang akhlaknya baik, apakah membutuhkan waktu yang lama kita bisa tertular akhlak baik tersebut? Pertanyaan yang nomor 5, ketika seseorang itu berteman dengan orang yang akhlaknya jelek, itu bagaimana penularannya akhlak jelek itu bagaimana kepada orang yang berteman tersebut. Itu saja pertanyaan untuk pelajaran hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan kali ini benar-benar oleh Allah kita diberi ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.